Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Karina Bilkis dengan NPM 1910104004 dari kelas K1. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Auditor Sektor Publik mengenai bukti audit dan pendukungnya. Di sini sudah dijelaskan bahwa bukti audit dan pendukungnya memiliki tujuan instruksional khusus. Yang pertama yaitu bukti audit, kemudian transaksi dan bukti transaksi, kemudian pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik, kemudian syarat sah bukti keuangan publik, dan kemudian contoh verifikasi bukti transaksi, dan yang terakhir teknik verifikasi bukti transaksi. Nah, yang pertama menjelaskan mengenai bukti audit. Menurut Mulyadi, bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung segala informasi atau angka yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Nah, dalam konteks audit, auditor harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi bukti untuk mendukung hasil audit. Hal ini berarti bahwa yang pertama, auditor harus mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sasaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. Yang kedua, bukti audit harus cukup kompeten, relevan, dan bermanfaat untuk memberikan dasar bagi temuan-temuan audit dan penyusunan rekomendasi. Nah, bukti audit yang cukup kompeten ini memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu bukti yang cukup diartikan sebagai faktual, layak, dan meyakinkan. Yang kedua yaitu bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat diandalkan dan diperoleh melalui teknik audit yang tepat. Dan kemudian bukti yang relevan adalah bukti yang mendukung temuan-temuan audit dan rekomendasi serta konsisten dengan sasaran audit. Dan yang terakhir yaitu bukti yang bermanfaat adalah bukti yang dapat membantu dalam upaya mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti audit harus diseleksi lebih lanjut, dapat dipraktekkan dan diperluas atau diubah bila situasi memungkinkan. Yang keempat, guna memelihara objektivitasnya dan untuk mencapai sasaran audit, pengumpulan, penganalisisan, interpretasi, dan pendokumentasi bukti audit harus diawasi. Dan yang terakhir yaitu kerja kertas audit harus disiapkan dan direview guna mendokumentasikan bukti audit yang didapatkan. Nah, bukti audit ini meliputi catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan dan informasi lain yang menguatkan catatan akuntansi dan mendukung alasan logika auditor mengenai kebenaran penyajian dalam laporan keuangan. Nah, dalam catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan, ini contohnya yaitu cek dan bukti elektronik hasil transfer, faktur, kontrak, buku besar dan buku pembantu, jurnal penyesuaian, dan pernyataan lain terhadap laporan keuangan yang tidak mempengaruhi dalam formal jurnal penyesuaian. Kemudian, untuk informasi lain yang menguatkan catatan akuntansi dan mendukung alasan logika auditor mengenai kebenaran penyajian dalam laporan keuangan, contohnya yaitu waktu pertemuan, konfirmasi dari pihak ketiga, laporan para analisis, manual pengendalian internal, informasi yang diperoleh melalui langkah audit seperti penyelidikan, observasi, atau inspeksi catatan atau dokumen. Selanjutnya yaitu bentuk transaksi. Bentuk transaksi ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kas, yang kedua kredit, dan yang ketiga barter. Dalam transaksi ini merupakan kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya di mana data atau bukti dokumen pendukung disediakan dalam kegiatan operasi suatu organisasi sektor publik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM, maupun partai politik. Nah, yang pertama transaksi ini adalah kas. Kas dapat berarti uang tunai di mana seluruh aktiva yang liquid bisa direduksi. Sedangkan transaksi kas adalah suatu transaksi di mana pertukaran dilakukan dengan segera. Kemudian yang kedua adalah kredit, sebagaimana penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
dalam hal di mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu barter, pertukaran barang atau jasa tanpa adanya pengeluaran uang atau biasa disebut dengan in natura. Dasar hukum transaksi yaitu transaksi antara pihak yang dilakukan oleh organisasi sektor publik diatur berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan atau aturan organisasi yang diberlakukan. Dasar hukum tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan, dan peraturan terkait. Kemudian, bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai keterangan atau landasan keyakinan kebenaran terhadap kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya. Bukti-bukti ini sah secara hukum sebagai tanda terjadinya transaksi. Nah, bukti audit mendukung laporan keuangan yang terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Jurnal, buku besar dan buku pembantu, buku pedoman akuntansi yang berkaitan serta catatan seperti lembar kerja dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhan merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Nah, ukuran keabsahan bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan audit independen. Dalam hal ini, bukti audit berbeda dengan bukti hukum yang diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Untuk pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik, pada dasarnya pihak yang terlibat dalam transaksi adalah bendahara organisasi sektor publik baik organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM, dan partai politik dengan pihak penyedia jasa atau supplier. Untuk selanjutnya ada syarat sah bukti keuangan publik. Nah, syarat sah bukti keuangan publik ini yang pertama yaitu bukti transaksi dibuat oleh penyedia layanan atau penjual. Yang kedua, pada bukti transaksi diberi nama penerima, ditandatangani atau diparaf, dan dicap oleh penerima transaksi atau pimpinan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu tertulis keterangan waktu terjadinya transaksi seperti tanggal, bulan, dan tahun. Nah, yang keempat, tertulis barang atau jasa apa saja yang ditransaksikan. Yang kelima, tertulis jumlah uang yang ditransaksikan sesuai dengan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu adanya materai pada jumlah transaksi tertentu. Misalnya transaksi di atas 1 juta, maka pada nota atau kwitansi ditempel materai 6.000. Untuk syarat sah bukti transaksi ini berlaku pada seluruh organisasi sektor publik, baik organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM, maupun partai politik. Nah, kemudian di sini ada teknik verifikasi bukti transaksi. Tujuan dari verifikasi ini yaitu yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara. Yang kedua, adanya kebenaran formal dan substantif, serta kelengkapan dokumen yang dikirimkan ke kantor pelayanan dan kas negara. Yang ketiga, mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati oleh satuan kerja. Ruang lingkup verifikasi mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama, aspek ketersediaan dana. Yang kedua, aspek ketepatan tujuan pengeluaran. Yang ketiga, aspek kebenaran pembebanan anggaran. Yang keempat, aspek kebenaran tagihan. Dan yang terakhir, aspek kelengkapan bukti dokumen dan pendukungnya. Nah, aspek ketersediaan dana ini, apakah pengeluaran tersebut tersedia dalam jumlah yang mencukupi dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian, aspek ketepatan tujuan pengeluaran itu meliputi dari 3, yaitu apakah tujuan pengeluaran dalam dokumen sesuai dengan dalam kontrak atau surat perjanjian kerja. Selanjutnya, apakah tujuan pengeluaran dalam kontrak atau surat perjanjian kerja sesuai dengan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir adalah apakah volume dan jenis pekerjaan barang dalam dokumen pengeluaran sesuai dengan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian, aspek kebenaran pembebanan anggaran itu apakah pembebanan anggaran dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.
Aspek kebenaran tagihan yaitu menyangkut dipenuhinya persyaratan tanda bukti pengeluaran, prosedur, pengadaan, perhitungan, tarif, dan potongan. Dan yang terakhir, aspek kelengkapan bukti dokumen dan pendukungnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan verifikasi. Yang pertama yaitu verifikasi ketersediaan dana dengan mengecek pengeluaran dengan dana tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, verifikasi ketepatan tujuan dengan mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumentasi dengan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga yaitu verifikasi kebenaran pembebanan anggaran dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang keempat yaitu verifikasi kebenaran tagihan melalui pengecekan atas kebenaran pengisian, perhitungan, dan prosedur pengadaan barang atau jasa dari dokumen pengeluaran. Kemudian verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Nah, selanjutnya yaitu bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara. Transaksi keuangan negara merupakan segala kejadian-kejadian atau peristiwa yang mempengaruhi suatu posisi keuangan negara yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dipahami sebagai dokumen yang diterbitkan oleh lembaga keuangan berwenang atas transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikut nomor transaksinya. Nomor transaksi penerimaan negara, nomor transaksi bank, atau nomor transaksi pos. Contohnya adalah bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja, yaitu nota kredit bank, bukti transfer, nota kredit bank, surat perintah pemindah bukuan, dan lainnya. Nah, sekian penjelasan materi bukti audit dan pendukungnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.